Selamat malam Kaskusers. Malam ini kita akan membahas tentang thread dari Genta atau ID Kaskusnya Intan Segara tentang keluarga tak kasat mata. Udah pada baca semua kan threadnya? Asal tahu aja, thread ini viewernya sudah lebih dari 6 juta viewers di Kaskus dan sudah di-share lebih dari 90.000 share. Oke, sebelum kita ngobrol sama Genta, kita kedatangan Forum Supranatural Kaskus yang akan diwakili oleh Kang Sandi. Kita panggilkan dulu Kang Sandi. Kang Sandi, silakan Kang. Ya, selamat malam Kang. Jadi sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih. Bagaimana sih kegiatan dari Forum Supranatural, kemudian kita akan bertanya-tanya sedikit tentang pengalamannya Genta, kemudian kita akan bertanya dari sisi Forum Supranatural. Sebelumnya Kang Sandi, bisa diceritain nggak nih aktivitas dari komunitas Forum Supranatural Kaskus tuh sekarang kayak gimana sih? Lagi ngapain aja nih kabarnya? Oke, pertama-tama terima kasih udah diundang di acara ini. Terus untuk Forum Supranatural sendiri cukup variatif kegiatannya, dari mulai dari regional, Forum Supranatural regional mulai membentuk suatu komunitas, terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti wisata misteri atau mengadakan pelatihan segala macam dengan berbagai macam karakteristik keilmuan dan pemahaman masing-masing. Kalau untuk dari satu Indonesia deh, kayak kita ngomong tentang Kaskus kan. Yeah. Kalau untuk Forum Supranatural nih, anggotanya tuh udah berapa banyak, Mas? Jadi gini, kita menghitung parameternya itu ketika gathering nasional atau gathering akbar. Kita selalu mengadakan itu setiap 2 tahun, karena 2 tahun itu menurut pengalaman kita merupakan range yang tepat. Jadi kita gitu. Dan yang terakhir kemarin Januari 2016 kita kedatangan 750 Kaskuser. Wow. Itu dari seluruh Indonesia, dari mana-mana? Ya, ada yang dari Jakarta. Datang ke waktu itu acaranya di Anjungan Jawa Timur. Jawa Timur yang di Taman Mini ya. Ya. Okay. Sudah ada yang dari Palembang, dari Medan, dari Jawa Barat, dari Bandung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Sulawesi. Oke. Kalau kayak gitu berarti satu guru satu ilmu jangan saling ganggu berarti ya? Oh iya, justru karena kita satu forum, sebetulnya kita malah meng-Indonesia. Kita lebih menghargai satu sama lain, karena pemahaman orang tentang supranatural itu sangat variatif, sangat berbeda, sangat dari tiap perguruan, tiap orang itu sangat berbeda. Disitulah saling tukar. Gimana sih sudut pandangnya si A, gimana sudut pandang perguruan C, seperti itu. Oke, jadi itu yang bikin Indonesia kaya tuh ya seperti itulah ya. Iya, pemahaman saya pribadi, Indonesia ya tidak terlepas dari 3 hal: budaya, spiritual, dan supranatural. Oke. Kalau mau ngomong nih, kan sekarang topiknya kita mau ngebahas tentang keluarga tak kasat matanya Genta nih. Iya. Jadi gue mau nanya-nanya beberapa nih dari sudut pandang teman-teman dari Forsup nih. Kalau udah pernah baca belum sih threadnya? Ya, saya rasa dengan 6 juta viewer ya untuk Kaskus, di Kaskus sendiri, terus 90.000 share. Minimal judul dan prolognya itu hampir saya yakin lah semua Kaskusker udah membaca. Perkara keberanian untuk membaca selanjutnya sampai part terakhir itu kan tergantung tergantung keberanian masing-masing lah, intinya seperti itu. Benar. Tapi kalau dari Forsup sendiri semenjak ini naik daun sih feedback ke saya sih hampir semua ya membaca. Jadi teman-teman dari Forsup juga udah saling ngobrolin gitu ya? Oh iya, bahkan dari Forsup regional Yogyakarta udah sempat melakukan istilahnya investigasi ke tempat tersebut. Jadi sebelum Genta mulai membuat tulisan ini, sebelumnya untuk daerah untuk rumah itu, untuk lingkungan sekitar situ emang sudah terkenal agak
angker rumahnya. Jadi pada waktu itu teman-teman Forsub Jogja ada yang ngasih tahu, datang sempat investigasi segala macam, bahkan akan dijadikan tempat wismis sih. Oke, tempat wismis tuh. Kalau misalnya ada yang mau, langsung gabung aja berarti ya? Iya, kalau Forsub kan gitu. Kalau Iya. ada tempat angker malah disamperin. Oke, kalau gitu, kalau menurut teman-teman Forsub nih, sama menurut Kang Sandi, bagian mana sih, part mana dari ceritanya si Genta nih yang cukup serem ya? Buat orang awam ya. Kalau buat Iya. Om Sandi kan udah sering nih ngeliat yang kayak begituan. Tapi kalau menurut Om Sandi nih, buat orang awam tuh kira-kira mana sih yang cukup menggetarkan hati gitu? Oke. Setelah saya baca dan beberapa diskusi dengan teman-teman, feel sama visualisasi penampakan atau goib atau spirit atau apalah itu, jin segala macam, itu yang paling dapat itu di yang part 9 ya, ketika dia melihat pocong di pojok ruangan segala macam bla bla bla. Itu menurut, jika orang awam atau orang yang belum pernah bersentuhan dengan hal-hal seperti itu sebetulnya lumayan, paling enggak ketika orang baca langsung visualisasinya langsung jalan. Bikin ciper. Ya begitulah. Nah, itu kan diceritain tuh sebuah rumah ya Om. Ya. Nah, kalau sebuah rumah kayak gitu ya, banyak banget tuh penghuni makhluk halusnya ya. Nah, biasanya apa sih yang menyebabkan rumah itu jadi tempat bersemayamnya mereka? Oke, dalam beberapa pemahaman atau kepercayaan, tempat yang kotor dalam artian mungkin rumah itu ada berpenghuni, cuman nggak bersih. Seperti kata orang-orang tua kita dulu, ya kan, kita harus rajin-rajin. Ataupun rumah kosong otomatis jangankan goib ya, maling pun bisa masuk, kasarnya gitu. Jadi terus yang kedua adalah area. Jadi jika area itu memang di sekitarnya atau memang spot-spot di sekitarnya itu memungkinkan, atau anggaplah di situ entah itu pasar atau itu kerajaan atau memungkinkan mereka berinteraksi, maka mereka akan mencari suatu tempat yang memungkinkan mereka di situ diterima. Karena apa? Karena tidak ada feedback dari manusia. Sepi lah kasarnya. Jadi sebaiknya kalau misalnya punya rumah gitu ya, itu ditempatin berarti ya? Kalaupun terpaksa nggak ditempatin, misalkan ada teman-teman yang punya rumah 2, 3 dan segalanya, paling nggak sempatkanlah kalau misalkan datang, misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ketika datang bersih-bersih lah, entah nyapu, entah itu. Dari segi kita sendiri pun kalau misalkan berniat jahat, misalkan ada orang, kalau misalkan lihat rumahnya lebih bersih, lebih apa, kan maling pun agak segan. Oh, jadi kayak seperti itu. Kesannya ada orangnya gitu ya? Betul, kita dari segi manusia itu seperti kita menancapkan bendera bahwa ini loh saya di sini, saya ada gitu. Meskipun saya nggak sering-sering ke sini, kami itu yang punya ini. Oke. Nah, kalau di ceritanya tuh kan disebutkan kerajaan makhluk yang di tempatnya Genta tuh sangat kuat. Kalau tanggapan dari Kang Sani sendiri gimana? Jadi gini, berdasarkan informasi teman-teman yang telah melakukan investigasi di sana, terutama dari teman-teman Forsub Regional Jogja ya, lebih tepatnya bukan kerajaan tapi seperti pasar, seperti spot atau wahana di mana dari goib-goib atau spirit atau jin di sekitar memungkinkan untuk berlalu lalang atau berinteraksi di tempat itu. Sama seperti kita misalkan kita punya suatu gedung pertemuan atau tempat pertemuan yang nggak ada, dalam hal ini adalah suatu spot yang tidak ada penjaganya. Jadi kosong gitu. Kosong. Jadi kalau misalkan anak gaul atau alay atau apalah gitu kan mau pacaran, weh tempat kosong tuh, kita datang situ gitu. Ya sono kosong. Mungkin Leo kan waktu zaman pacaran. Kalau saya pacaran di kafe kalau dulu. Alah, paling cari-cari spot-spot kosong seperti itu juga kan. Nah, sebenarnya tuh kalau rumah yang banyak penghuninya itu tuh perlu dibersihkan nggak sih Om? Dan kalau misalnya dibersihkan itu yang dimaksud dengan dibersihkan tuh kayak gimana? Oke, jadi gini. Kembali
berdasarkan sudut pandang dan pemahaman ya. Jadi kalau misalkan dibersihkan itu seperti seperti yang saya metaforsis atau saya sebutkan seperti tadi, dibersihkan itu seperti menyapu atau mengepel gitu. Ada yang menganggap hal-hal seperti itu atau goib atau jin atau spirit itu adalah sesuatu yang negatif dan harus disingkirkan. Ada. Tapi ada juga yang beranggapan mereka itu makhluk Tuhan juga. Jadi selama nggak mengganggu, dalam artian mengganggu secara fisik seperti bikin sakit, seperti sering bermunculan, itu kan mengganggu. Dari segi psikologis juga bikin takut. Mungkin kan kalau kita ada tamu atau anak kecil, ada yang disingkirkan atau dialihkan. Ada yang terakhir adalah apapun itu kalau misalkan kayak gitu nggak bisa, karena kita manusia makhluk sempurna maka kita harus basmi. Ada juga yang seperti itu. Jadi kembali ke masing-masing sih. Jadi kalau misalnya dibasmi itu berarti dihilangkan? Ya, ada dibunuh. Bukan dipindahin? Ada yang dipindahin. Oh, itu tergantung? Tergantung. Jadi semua itu tergantung. Jadi nggak apa? Kembali lagi Pak ke personalnya. Kalau misalkan, oke, saya nggak mau menyingkirkan mereka, saya nggak mau membunuh mereka. Dinego, gimana caranya? Misalkan, oke lah, gimana kalau kalian pindah aja, karena ini rumah saya. Makanya cara yang paling manis adalah seperti tadi. Kalau punya tempat atau apa, sekali-sekali disamperi, dibersihin, dirawat, ya. Nah, kan disebutkan Genta itu diikuti oleh makhluk halus nih Om. Kalau menurut Om tuh, kok bisa sih orang diikutin? Apakah dia karena emang dia suka atau memang ditempelin? Oke. Jadi menurut pemahaman saya ada 3 faktor, 3 hal yang seperti ini, seperti Genta, mungkin ada teman-teman yang lain juga. 3 hal itu, pertama adalah sengaja, ketidaksengajaan, dan dari keturunan, dari genetik. Oke. Kesengajaan misalkan kita berguru, berguru mencari ilmu untuk melihat atau berinteraksi dengan mereka. Ketidaksengajaan misalkan ketika tiba-tiba kita berinteraksi secara tidak sengaja, contohnya kesurupan. Oke. Kesurupan yang benar-benar kesurupan, bukan faktor psikologis atau apa-apa. Jadi benar-benar kesurupan, itu bisa. Setelah itu, yang ketiga adalah genetik. Genetik ini kecenderungannya yang sekarang lebih terkenal dengan istilah indigo. Jadi dari lahirnya dia emang udah ada, kasarannya ada sesuatu hal yang membuat dia bisa melihat hal-hal atau berinteraksi dengan mereka. Kalau dibilang ada bakat gitu ya? Ya, bakat itu bagi saya ada 2 hal. Oke. Dari keturunan atau dari genetik ketika dia lahir. Oh. Belum tentu juga orang indigo ada keturunan. Oh, oke. Itu kalau misalkan orang keturunan, misalkan orang tuanya, leluhurnya punya bakat seperti itu, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Banyak faktor. Oke. Kayaknya udah jelas banget ya. Dari kita udah ngebahas tentang Gentanya sendiri, kemudian kita ngebahas tentang tempatnya Om ya. Dari tempatnya kita udah ngebahas juga. Terus kenapa Genta sampai ditempelin ya? Ditempelin sama makhluk gaib. Kita menyebutnya sebenarnya makhluk gaib atau makhluk halus sih sebenarnya? Kalau saya lebih cenderung gaib ya. Gaib ya. Karena kalau halus seperti kulit saya. Ini bukan built-in ya. Oke. Terima kasih banyak Om Sandi. Karena kita ada di sini akan ada 3 segmen. Jadi segmen pertama ini sudah selesai, kita ngobrol dengan Om Sandi dari Forsub Kaskus. Kita sudah ngebahas tentang bagaimana satu dari tempat tinggal, tempat kerjanya Genta. Kemudian kita udah ngebahas juga dari kenapa si Genta ditempelin, dan juga tentang sebaiknya kalau misalnya kita punya rumah kosong atau rumah yang tidak terisi, itu sebaiknya gimana sih biar nggak ditempatin oleh makhluk gaib ya. Oke, setelah segmen ini kita akan ketemu Genta. Jadi jangan lupa stay tune terus di Kaskus live streaming. Thank you.
Ya, selamat malam Kaskusers. Barusan kita jeda di 2 menit dan sekarang viewers kita sudah 5.500. Jadi kalau tadi gue udah janji, gue udah ngobrol sama Kang Sandi dari Forsup. Nah sekarang gimana sih kalau kita bawa Genta aja nih ke sini nih? Nah, kira-kira Genta tuh kayak gimana sih bentuknya? Apakah gendut? Ataukah kurus? Apakah tinggi? Apakah pendek? Langsung aja kita panggil Genta! Yuk! Selamat malam Gan. Selamat malam Om. Genta, pakai mic-nya. Oke. Dari mana? Aku tadi dari Semarang sih, langsung mampir ke kantor Kaskus buat acara ini. Dan sebelumnya aku terima kasih buat tim Kaskus yang udah ngundang saya buat acara ini. Tepuk tangan dong. Sekali lagi. Mungkin kalau tadi pas di segmen 1 karena sebelah gua Om Sandi, gua jadi rada-rada ngeri nih ya. Tapi sekarang Genta, jadi ya udahlah, kita lebih santai berarti. Oke Genta, nih banyak banget pertanyaan yang Boleh. dari Kaskusers, kemudian dari kita juga ada pertanyaan. Jadi daripada panjang melebar nih kita langsung aja tanya. Boleh, silakan. Gimana sih tanggapan lo nih tentang viralnya thread lo tuh gimana tuh? Oke, berarti tentang viralnya thread ini sebenarnya nyangka nggak nyangka juga ya, dari awal tulisan yang aku tulis cuma iseng-iseng aja, tapi ternyata bisa dibaca sama banyak-banyak orang juga, sampai jumlah view yang udah sebanyak itu dan jumlah share yang sebanyak itu. Berarti ya alhamdulillah aja kalau cerita yang udah aku buat bisa dinikmatin sama orang banyak, baik itu mau dianggap serius atau cuma sebagai segi hiburannya aja. Oke, itu ini viralnya nggak cuma di Jogja aja, Oh ya. tapi viralnya di Jakarta juga dan seluruh Indonesia. Itu terbukti dari begitu banyaknya orang yang nge-share dan juga yang view dari thread kamu. Nah, sekarang kenapa sih tiba-tiba jadi pengen nulis pengalaman kamu itu di Kaskus gitu? Kenapa menulis pengalaman saya di Kaskus? Jadi jujur saya orangnya suka ya sama cerita-cerita horor kayak gitu. Pertama aku nggak bisa tidur, biasanya kalau malam nggak bisa tidur, iseng-iseng aja tahu buka Kaskus sambil baca-baca cerita horor. Tapi dirasa-rasa kok kayaknya aku punya nih pengalaman horor yang lebih serem daripada cerita-cerita yang aku baca. Jadi ya karena berawal dari bacaan yang aku baca dari Kaskus, makanya aku coba aja buat iseng lah tulis di Kaskus tentang cerita horor. Tapi ya ternyata jadi so-viral itu gak nyangka juga. Nah, pertanyaan yang mungkin semua orang pada tanyain. Tulisan Genta tuh kan bagus banget, flow-nya bagus, kemudian dia selalu naik terus peak-nya, kemudian dia turun dikit naik lagi dan segala macam. Itu beneran cerita bener nggak sih? Atau banyak bumbunya nih gitu? Tentang kebenaran cerita emang sejauh ini banyak pergunjingan antara wah ini cerita fiksi atau cerita emang bener-bener real nih. Nah, kalau dari sudut pandangku sendiri emang semua yang aku tulis di situ emang bener terjadi apa adanya. Tapi ya tentu saja karena ini adalah cerita horor, gimana sih caranya biar orang-orang lebih dapat lagi feel horornya. Jadi dari beberapa kejadian yang memang benar-benar terjadi itu memang aku tambahin sedikit-sedikit action yang bikin ya biar kesan horornya lebih dapat lagi. Tapi secara garis besar semua yang aku tulis emang bener adanya. Berarti fix, no hoax, itu real. Saya bisa bilang itu real. Oke. Pantesan serem banget ya. Nah, kalau misalnya ini ada yang bilang, itu sih bohong banget sih gitu. Apa sih yang mau lu bilang ke Kaskusers yang bilang kalau misalnya itu fiktif dan segala macam? Kalau tentang bagi Kaskus yang menganggap itu fiktif ya, kalau saya nggak memaksa, saya nggak pernah memaksa dari awal, saya nggak pernah memaksa pembaca buat kamu harus percaya sama cerita saya, kamu harus percaya kalau makhluk-makhluk ini ada. Itu persepsi orang bebas beda karena kita emang udah hidup di era modern di mana ada orang yang menganggap bahwa dunia itu emang ada dan di mana dunia itu emang nggak ada. Jadi biarlah cerita-cerita itu emang benar diyakini adanya oleh aku sendiri yang pernah ngalamin atau bagi teman-teman sendiri yang juga bisa merasakan hal-hal seperti itu aja. Untuk yang buat nggak percaya, saya nggak pernah memaksa buat
Percaya. Jadi dibalikin lagi ke pembaca ya. Kalau Lagi balik ke mau pembaca percaya aja. syukur, kalau misalnya nggak mau percaya juga syukur. Iya. Yang penting itu bisa dinikmatin. Benar. Sekali lagi, kalau misalnya nulis kan nih, Mm-mm. lagi nulis pengalamannya, itu biasanya di mana? Sendirian, apa rame-rame? Kan sering lu kalau lagi nulis, aduh serem nih. Nah itu gimana tuh? Jadi selama nulis cerita keluarga Tak Kasat Mata ini saya mengambil banyak lokasi sebenarnya. Karena jujur saya orangnya juga sebenarnya penakut. Yang pertama biasanya aku nulisnya di kos sendirian. Tiba-tiba ya udah nulis saja. Tapi kadang juga aku pergi keluar biar ya dapat lagi feel-nya sendirian, dapat ada inspirasi datang. Tapi kalau udah emang bener-bener takut, biasanya aku langsung ngungsi ke kos teman buat ya udahlah temenin sampai cerita ini kelar oh, ya udah. Jadi aku nggak terlalu fokus di satu tempat gitu aja. Oke, berarti ya seperti penulis-penulis biasanya ya. Iya. Jadi tempat yang enak mana ya udah gue tulis Ya udah. gitu ya, berdasarkan mood. Berdasarkan mood aja. Oke, sekarang kita kembali ke tentang cerita horor nih. Kita bedah nih. Waktu itu di cerita lo itu yang lo lihat sosok hantu pertama kali, itu yang di tahun 2010 sampai 2011. Itu ketika lo naik Gunung Merbabu. Nah, di situ sebenarnya lo menantang ya atau lo iseng gitu? Sebenarnya ya niat awalnya emang karena aku emang belum pernah lihat hal-hal yang seperti itu, karena kebetulan juga ada momen di mana aku sama teman-teman ada acara naik gunung itu yang katanya sih gunung emang tempat-tempat Angker ya? pusatnya angker kayak gitu ya. Ya udah deh, daripada aku penasaran, aku sempat cari juga artikel di antara gunung itu tempat-tempat mana aja sih sebenarnya yang paling angker, karena emang niat awalku emang lihat kayak gitu. Terus selama perjalanannya cari emang awalku udah niat mencari dan ingin melihat untuk pertama kalinya. Selama pencarian malah nggak ada, dan ketika emang kondisi udah sedikit agak lemah kayak gitu ya udah, untuk pertama kalinya aku ngelihat hal-hal yang tak kasat mata tadi. Boleh tahu nggak yang lo lihat apa? Oh, sosok pertama yang aku lihat pertama kali itu ada sosok cewek. Dia kayak berdiri di belakang pohon yang agak tumbang-tumbang sedikit kayak gitu. Yang jelas bajunya putih dengan rambut yang tersiur ke bawah dan ada bercak-bercak darah yang pasti. Di situ pertama kali aku ngeliat sosok makhluk halus, dan karena emang nggak ini, ya udah akhirnya keder juga. Itu jaraknya berapa meter dari yang lo lihat? Jaraknya ya lumayan deket lah, sekitar 2 meter 3 meter. Jelas banget ya? Jelas banget. Dan itu disenterin? Disenterin. Oke. Serem juga. Nah, kalau yang ketemu si Poci itu gimana? Si Poci yang di mana nih? Yang di gunung. Oh, yang di gunung ya. Itu pertama kalinya aku juga lihat bentuk-bentuk sugus putih gitu. Yang pertama, ya aku nggak nyangka kalau emang ternyata emang bentuknya tuh seperti itu, nggak seperti yang banyak dibincangi di film-film, ditayangin di film-film. Emang bentuk nyatanya lebih real, lebih tinggi lagi, dan ya waktu itu aku ngeliat nggak cuma satu, langsung banyak, satu lapangan. Jadi kamu ngeliat Poci itu satu lapangan? Satu lapangan penuh. Dan kamu ngelewatin itu semua gitu? Iya, karena emang aku harus melanjutkan perjalanan untuk menuju ke atas gunung, ya mau nggak mau emang harus aku lewatin, nggak bisa aku udahlah ayo pulang aja karena aku takut kan, nggak bisa juga. Tapi semenjak kejadian itu jadi sering dihantuin nggak sih? Kalau dihantuin enggak, tapi kayak ngerasanya gimana ya, kayak gampang ngerasain kalau tiba-tiba aku ada di tempat yang emang terkesan agak gimana gitu. Jadi gampang banget ngerasainnya, walaupun kayak tiupan lah atau suara lah atau cuma gesekan kecil kayak gitu. Oke. Nah, kita balik lagi ke cerita lo yang di part 9. Iya. Jadi itu kan semuanya serem tuh, Ya. part 9 tuh. Nah, part mana yang paling serem? Kalau tadi Kang Sandi juga udah ngasih tahu tuh, dia juga bilangnya part 9 juga serem tuh. Tapi bagi lo sendiri part 9 tuh kan ada tuh. Nah, yang paling serem yang pas ketemu apa sih? Oh gitu. Kalau yang menurutku pengalaman paling serem ya emang berada di part 9, karena itu emang pengalaman yang benar-benar aku lihat waktu aku emang masih di sana. Yang di sana aku juga lihat pocong dengan jarak yang ya mungkin lebih dekat lagi lah, mungkin cuma dengan jarak
hitungan langkah aja bisa kelihatan, dan emang tuh mukanya tuh emang bener-bener ada di depan aku, ngeliatin aku dengan wajahnya yang seperti itu, dan ya seperti itulah, dan langsung lihat ke aku langsung, dan di situ emang selalu kepikirannya di kepala aku. Itu jarak antara kamu ngelihat si makhluk itu berapa dekat sih? Mungkin sekitar 3 atau 4 langkah. Dekat banget. Nah. Apakah tembus pandang atau Enggak, bener-bener real. Itu Real? bener-bener gluduk di depan gitu. Oke. Nah. Rada mulai serem nih kayaknya nih. Oke. Nah, dari semua makhluk halus yang di sana dari part 1 sampai part 9, yang paling meneror lo tuh yang mana sih? Yang paling meneror, kalau meneror dari segi segi trauma aku ya si Poci tadi itu. Tapi memang ada satu lagi yang emang nggak bisa aku sebutin, yang sampai sekarang sempat pernah nyoba masuk ke kehidupan aku yang sekarang, kayak ya ngeganggu lah, kayak gimana lah, tapi nggak bisa sebut yang mananya. Ini yang nempel ya? Iya, semacam seperti itulah. Dan itu nggak masuk di cerita? Ada masuk di cerita, tapi aku nggak mau ngebahas. ngejelasin lagi yang mana, biar ya mungkin pembaca sendiri bisa nebak ntar. Oke. Ah. Jadi bisa diceritain kalau misalnya ada makhluk yang memang nempel ke Genta ya? Iya, Cuman bisa dibilang Genta gitu. tidak mau untuk membicarakannya di sini. Iya. Gitu ya. Itu kenapa sih? Emang Mungkin dia suka sama saya. oke. Itu udah lain soal ya kalau kayak gitu ya. Terus kalau misalnya makhluk halus yang lain tuh wujudnya kayak gimana sih? Jadi yang ada di situ yang memang pernah memperlihatkan diri ke kamu, bisa tolong dideskripsikan nggak? Makhluk-makhluk yang emang kelihatan di sana emang secara garis besar yang seperti aku ceritain. Yang pertama ada kayak nenek-nenek yang pakai mukena, ya itu emang ada. Terus Yang di part 1 ya? ya di part 1 itu, terus emang ada suara noni Belanda yang ada di lantai 2, yang wajahnya emang kadang kita bisa ingat, kadang kita bisa nggak ingat lagi. Terus ada kayak sosok wanita yang katanya kakinya kaki kuda, terus Badannya manusia. badan manusia. Itu ada di sebelah mana? Itu ada di dekat lorong. Dekat lorong. Dekat lorong. Oke, terus Terus apa lagi ya? Terus ada kakek-kakek juga, terus ada anak kecil yang tangannya panjang, tapi kalau dia jalannya tapi dia nggak jalan depan, tapi jalannya dia mundur gini. Mundur kenceng. oke. Oke. Si makhluk ini itu kamu kediliatin ya? Iya. Kamu dari teman-teman gitu ya? Dan apakah pagi, siang, sore, atau malam, atau kapan gitu? Selama 2 tahun di sana sih emang kayaknya nggak pernah berhenti. Ya, Oh, ya? entah pagi, entah siang, atau malam, tapi nggak semuanya dengan teror-teror yang seperti itu, enggak. Ya kadang pagi cuma ada gangguan-gangguan kecil aja, tapi sebenarnya kita nggak terlalu menggubrisuk. Kalau cuma gangguan-gangguan kecil aja, ya udahlah, nggak apa-apa, asal nggak nampakin aja kayak gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal noni Belanda nih yang tadi nih, ini menarik nih. Katanya pernah mimpi, Iya, pernah. dimimpiin sama noni Belanda. Iya. Dan yang dimimpiin nggak cuman kamu aja nih, Iya. tapi banyak. Itu bisa diceritain nggak? Oke, jadi ceritanya gini. Jadi waktu itu emang ada beberapa orang dari luar kota yang datang ke kantor Jogja buat ya ikutan presentasi, dan kita semua sepakat untuk bermalam di situ. Jadi kita dari orang luar kota itu ada 6 orang, dan kita dari Jogja mungkin ada sekitar 5 atau 4 orang. Jadi kita di situ tidur bareng, dan di paginya itu udah kayak ngantri di kamar mandi, udah panjang banget ya, karena emang ada beberapa yang harus kuliah pagi dan emang harus cepet-cepet. Cepet dong. Ada apa? Kamu ini enggak? Ini ternyata bisa disambungin ke satu benang merah kalau ternyata di malam itu kita mengalami mimpi yang sama, mimpi berhubungan dengan makhluk yang emang nggak bisa kita deskripsiin mukanya kayak gimana, tapi ya dari segi sudut tempat, sudut reka adegannya itu secara besar hampir sama. Jadi satu mimpi bisa diceritain, oh ya sama bener, aku juga semalam mimpi kayak gini, semalam aku juga mimpi kayak gini, 10 orang bersamaan dalam satu malam. Wow. Terus pada saat, wah mimpinya sama nih,
perasaan lu gimana? Ya perasaannya karena itu adalah mimpi yang agak sedikit positif mungkin ya. Ya jadi ya udah nggak Mimpi apa-apa yang- tapi ya mimpi tapi yang kan enak juga maksudnya. ya mungkin ya tapi karena emang bisa mimpi berbarengan berarti kan itu otomatis menjelaskan kalau mereka nggak cuma bisa menampakkan aja tapi juga bisa menyerang lewat mungkin alam bawah sadar kita dan itu kan juga pasti bikin kayak kita deg-degan juga wah bahaya juga kalau sekarang di mimpi aja kita bisa datengin gimana tambah lengkap dong kehidupan kita gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu masih tetap mau nginep di kantor nggak? Kalau aku sih dengan kayak gitu nggak ada masalah soalnya kantor emang keadaannya asik sih orang-orangnya rame kayak gitu. Dengan adanya penampakan kayak gitu emang nggak terlalu menciutkan mental nggak karena emang ya udah biasa karena emang udah biasa tiap harinya harus berhadapan dengan kayak gitu ya udah mau gimana lagi kayak gitu kan. Oke. Ya, di satu cerita lo juga ada gudang. Gudang yang lo sampai datengin ahli kunci yang ece-ece sampai ahli kunci yang memang profesional. Cuman itu gudang juga nggak bisa dibuka juga. Nah itu kan aneh. Sebenarnya ada apa sih di gudang itu? Ya intinya emang mungkin ada sesuatu sejarah yang sangat panjang tentang gudang itu dan emang ada satu yang emang besar punya peran besar di situ. Emang aku nggak bisa ceritain panjang lebar karena dari segi sejarah pun sebenarnya aku juga masih bertanya-tanya apa yang ada di situ. Tapi tentang siapa yang ada di situ sebenarnya aku tahu tapi nggak usah dijelasin. Yang jelas di situ dia punya ya power yang besar semacam kayak gitu. Dan sampai sekarang tuh gudang tetap nggak dibuka. Sampai sekarang mungkin masih belum dibuka. Masih belum Dari dibuka. sejak awal saya pindah di sana sampai sekarang mungkin udah berapa tahun ya sekitar 4 tahun belum dibuka sama sekali. Belum dibuka sama sekali. Kan banyak banget nih pengalaman mistis lo. Kita bisa baca dari part 1 sampai part 9. Capek nggak sih? Ya sebenarnya kalau capek sih sebenarnya juga capek juga tapi kan yang namanya manusia kan juga mana bisa sih kita milih kayak gitu kan. Jadi kalau capek sebenarnya juga capek tapi ya karena emang dari pengalaman sudah ada yang ngeri jadi mungkin kalau ada hal-hal seperti itu ya takut tapi seenggaknya nggak kaget kayak gitu loh. Ya udah sekedar takut aja kalau oh ya udah berarti ini memang lagi ada nih kayak gitu. Berarti pengalaman serem tuh belum tentu negatif, bisa lo bikin positif dengan lo share cerita di Ya Kaskus, mungkin bisa melatih keberanian lah. bisa melatih keberanian. Iya. Bukan main ya. Nah, kalau ini andai-andai aja nih ya. Kalau misalnya lo bisa buka gudang itu, Nah, mau ngapain dan apa yang akan lo lakukan gitu? Lo mau nggak sih masuk ke gudang itu, terus lo mau ngapain kayak gitu? kalau semisal gudang dibuka sih dengan cerita-cerita yang udah aku dengar sebelumnya sih, mending aku tetap nggak penasaran aja. Ya udah sekedar aku tahu aja lah. Kalau emang cerita-cerita yang terdengar desas-desusnya seperti itu, ya udah emang yang di sana itu emang udah punya peran gede yang emang mungkin manusia biasa nggak boleh ikut campur kayak gitu. Ya bukan berarti kita takut dengan makhluk seperti itu, tapi kan juga seenggaknya kita juga tetap ada rasa menghormati. Toh itu juga dunia mereka, kalau emang itu privasi mereka ya udahlah kayak gitu. Berarti intinya adalah ya itu dunianya dia. Kalau memang dia nggak mau diganggu ya toh kita juga nggak mau diganggu gitu ya. Iya benar sekali. Pernah nggak sih kebayang gitu ya? Itu kan banyak gitu ya, banyak makhluk gaibnya. Manggil orang pinter, orang yang bisa untuk mengusir atau memindahkan orang-orang itu, jadi kerjanya bisa enak gitu. Oh kayak gitu. Jadi kalau selama kita di sana sih, kayaknya kalau manggil orang pinter kayaknya belum pernah ya, karena emang yang di sana itu ya emang kalau usil sih sebenarnya juga usil, tapi belum pernah dan belum sempat juga kejadian kayak kontak fisik yang emang benar-benar bersentuhan langsung atau sampai kerasukan. Jadi ya udahlah, kalau cuma gangguan-gangguan kecil masih bisa ditolerir. Atau juga anak-anak di sana kan juga anak-anaknya rame-rame semua dan ya udah nggak peduli diliatin, ya udah diliatin gitu. Kalau dari teman-teman lo itu yang waktu dulu 2 tahun yang lalu ya, Iya. sampai pernah ada nggak sih yang sampai udah deh gue resign nih, gue nggak berani di sini, tempat kantornya serem banget kayak gitu? Sampai saat ini yang aku tahu belum ada.
Bahkan masih ada beberapa angkatan saya yang masih kerja di sana, itu penghuni pertama dari bangunan itu juga masih enjoy aja, malah nambahin di cerita saya juga. Oh, jadi teman-teman yang dulu di kantor itu juga posting di Kaskus? Ya, posting via line ke aku, nyeritain, oh mending kamu nyeritain yang ini aja deh. Kayaknya kita dulu pernah ngalamin ini juga, kayak gitu. Ya udah, cuma sekedar kayak gitu aja. Kalau sampai ke yang resign kayaknya enggak ya? Belum pernah. Kalau untuk ada nggak sih pesan-pesan nih untuk teman-teman nih yang dulu kerja bareng gitu ya di sana? Ada nggak pesan-pesan buat mereka nih? Kalau pesan-pesan buat teman-temanku yang masih kerja di sana yang kebetulan seangkatan sama aku, ya mau gimana pun juga bangunan itu, seangker-angkernya bangunan itu juga dulu tuh lah tempat kita ngumpul bareng, tempat kita susah seneng bareng. Ya udah, kita ambil positifnya aja. Jadi walaupun mereka sering ganggu, ya itu udah emang bagian dari keseharian kita. Nyaman gak nyaman, ya ambil aja sisi positifnya aja. Kalau gue jadi ingat waktu yang pertama kali lo pindah ke kantor itu, kemudian yang lo digangguin pada saat lo mandi di sebelah lo yang si gudang itu bisa diceritain lagi gak? Waktu pertama kali pindah emang aku masih belum begitu ngeh ya sama kalau yang ternyata di sebelahku itu emang ternyata apa namanya, ada sesuatu yang janggal. Itu emang aku nggak terlalu ngeh soalnya. Jadi ya udahlah, kalau misal mandi aja. Emang ada sempat gangguan kecil, kayak ya kadang lampu mati sendiri, kadang kayak ini pintu juga kadang susah dibuka sendiri, terus ada yang kayak ngetok sendiri. Ya udah, mau gimana lah, kan awalnya kan emang dalam posisi aku masih polos, nggak tahu tentang apapun bangunan itu, jadi ngerasanya nggak ada yang janggal kayak gitu. Pernah nanya nggak sih ke Pak RT atau warga sekitar, ini kok rumah ini angker banget ya, kenapa ya gitu? Kalau nanya-nanya sama warga sekitar kayaknya kita belum pernah, soalnya dalam prinsip kita sendiri ya udah, kalau emang itu emang seperti itu, ya udah buat kita aja itu. Toh kita juga ngalamin kalau Pak RT nyamperin pun juga karena kita berisik, soalnya waktu itu kan juga kita sempat teriak juga, namanya manusia kan ya. Kayak gitu. Kalau sampai nanya-nanya juga kayaknya ada sesuatu yang ditutupin lah sekitarnya kayak gitu. Oke. Kalau kayak gitu berarti bisa dibilang pengalaman ini bakal terus berlanjut sampai part berapa sih? Kalau boleh tahu. Kalau dari pengalaman ini mungkin dari sisa yang belum aku ceritain mungkin ya sekitar sampai part 11 atau 12 lah. Karena emang udah nggak terlalu banyak lagi yang aku mau ceritain, cuma aku mau cerita inti-intinya aja yang masih perlu aku sampaikan. Oke. Terus yang apa namanya, yang waktu ada yang gedor kaca tuh gimana? Oh, jadi waktu itu emang ada temanku yang kebetulan diliatin dan minta tolong sama temanku yang emang punya kemampuan khusus kayak gitu, minta ya udah Mas, aku tadi habis diliatin ini, tolong dong bantu doanya waktu itu. Terus dibantu doa sama dia, tapi waktu berdoa bukannya malah pergi, malah si MH makhluk halus itu malah dia datang dan langsung menggedor seolah kayak nantang atau nggak terima kayak gitu. Terus kalian pulang? Beberapa aja kan, nggak semua dari kita sini, cuma si ini dan yang lainnya masih nunggu. Setelah ada gedoran tuh baru semuanya langsung pulang, ngumpul tanya, kepo kan. Oh ternyata kayak gitu, ya udah langsung pulang, ngumpul jadi satu. Ini aneh ya, kalau udah serem gini sih saya mendingan pindah kantor. Kemudian yang waktu temen kamu tuh yang abis yang apa, yang disamain gitu loh, ternyata bukan dia gitu. Itu bener? Itu malah yang paling sering terjadi. Itu gimana? Yang paling sering terjadi, semisal aku ngeliat Mas, tapi ini yang sekarang wawancara aku bukan Mas ini. Mas yang ini yang sebenarnya lagi kerja di sana. Jadi aku wawancara sama entah siapa sebenarnya, jati dirinya siapa. Jadi ya kayak lalu lalang aja. Aku lihat dia, tapi ternyata dia emang lagi beneran kerja di sana kayak gitu. Aku tidur tapi yang sebelah aku tidurnya ternyata udah pulang. Lah terus itu sering banget. Paling sering malah ini jadi-jadian. Jadi-jadian itu. Bahasa Jawanya mindo-mindo. Mindo-mindo. Serem banget. Oke, kalau misal kayak gitu, paling nggak udah jelas lah ya dari ceritanya bahwa satu, ceritanya nggak hoax.
Yang kedua, kalau misalnya emang ngebaca ngerasa hoax, ya udah itu dibalikin lagi ya, Ya, terserah kepada persepsi pembaca. ke persepsi aja. pembacanya. Dan kalau dilihat-lihat memang kantornya ini serem banget. Serem aja. Kalau gue serem banget, serem banget. Kemudian itu juga ternyata dari anak workshop Jogja juga sebelum ada cerita ini sudah pernah ya. Ya, aku juga baca komentar di tweet aku, katanya udah pernah mengajukan untuk hal-hal Wismis gitu, ya tapi ditolak. Entah siapa yang nolak, kamu juga nggak tahu. Dan kamu baru tahu kalau di belakang kantor kamu ternyata ada kuburan. Iya, baru tahu tadi sore ditunjukin sama mbak-mbak tadi itu, mbak-mbak Kaskus. Berarti selama ini nggak kelihatan kuburan? Apa kehalang tembok nggak apa? tahu, dan kita juga nggak mencari tahu dengan pola letak bangunan dan seperti itu kayaknya udah nggak memungkinkan kalau misal ada satu petak bangunan lagi, karena di sini emang ada bangunan lagi dan itu udah jalan besar. Oh, oke. Dan kalau ternyata emang ada itu, malah kita sama sekali nggak tahu. Berarti kuburannya itu ada di dalam area kantor? Nggak. Di luarnya ya? Di luarnya. Oke. Ya, paling itu aja. Kita kayaknya udah tutup segmen kedua ya. Kita udah tutup segmen kedua, dan sebentar lagi kita akan masuk ke segmen ketiga. Kita akan istirahat 2 menit, dan di situ akan ada Q&A dari thread-thread yang posting-posting replies yang sudah masuk, dan kita akan bacakan ada 10 ya yang akan kita bacakan dari pertanyaan yang akan dijawab oleh Genta maupun Kang Sandi dari Forsup. Oke, stay tune terus di Kaskus Live Streaming. Ya, balik lagi ke live Kaskus Live Streaming, yang hari ini kita ngebahas tentang Genta dan juga hasil tulisannya di thread yang sudah di-share lebih dari 6.000 ya. Yes, 6.000-an. 6.000 share lah. Halo? Ya. Oke, langsung aja kita di segmen 3 ini kita akan ada Q&A. Kita akan panggil dulu Kang Sandi. Silakan Kang, masuk lagi. Kita mau tanya-tanya lagi nih. Sok. Nah, pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama, gue akan tanya ke Genta dulu. Nanti gue akan minta tanggapan dari Kang Sandi ya. Oke. Dari Nona Maya. Tapi sorry, sebelumnya perkenalan dulu. Kalau Kang Sandi itu ID kasusnya apa ya? Saya Head is Worthless. Hate is Worthless. Ya, moderator forum supranatural, spiritual, budaya, dan gemstone. Jadi ini Kang Momot nih, kalau misalnya mau subscribe bisa ya? Oh, bisa. Bisa langsung subscribe ID Kaskusnya. Kalau dari Genta apa nih? Intan Segara. Intan Segara. Bisa subscribe juga. Jadi kalau misalnya Genta nanti ngeluarin part 10 ya, Iya. bisa langsung ada pemberitahuan juga di situ. Oke. Jangan lupa ditulis @Intan Segara dan Hate is Worthless ya. Iya. Oke. Nih pertanyaan dari Kaskusers namanya Nona.Maya. Semua kejadian baik maupun buruk tentu ada hikmah di baliknya. Apakah Agan Genta sudah menemukan hikmah di balik pengalaman luar biasanya bersama teman tak terlihatnya? Kalau ditanya soal hikmah, mungkin apa ya? Ya kalau hikmah sih mungkin cuma aku bisa ambil pengalaman aja sih, dan kita harus percaya kalau emang kita di dunia ini nggak hidup sendirian aja. Di luar sana mungkin masih ada another world yang kita nggak bisa lihat, dan emang kita harus percaya kalau dunia itu benar adanya, dan mau nggak mau kita juga harus menghargai mereka yang kasat atau tak kasat mata. Kalau Kang Sandi, ini pertanyaan sih. Sebenarnya nih, kenapa sih Genta tuh diikutin gitu? Apakah ada sesuatu atau gimana sih biasanya? Oke. Jadi kalau kita memutuskan atau mendeskripsikan seseorang
diikutin apa tidak, kita harus istilahnya harus melihat dulu backgroundnya. Oke, untuk saat ini yang kita bisa buat sebagai parameter adalah cerita-cerita dia yang di-thread. Kalau menurut saya pribadi itu ada dua faktor. Yang pertama adalah lingkungan. Di situ adalah adanya interaksi secara terus-menerus antara mungkin orang-orang di situ, teman-teman di situ, sehingga mengakibatkan seperti istilah yang biasa Leo pakai, tak kenal maka tak sayang. Jadi otomatis Jadi sayang. Terus yang kedua, kalau secara subjektif bisa saya lihat Genta mungkin ada sedikit genetik ya, ada indigo. Jadi mungkin dari situlah terus berkembang menjadi, jadi meskipun kita saling kenal, tapi kalau tidak ada keterkaitan satu sama lain, misalkan ada chemistry lah kalau istilah orang pacaran gitu kan, seperti itu. Nah kalau misalnya kayak gini, hikmahnya tuh apa sih Om? Oke, kalau hikmah sebagai orang yang beragama, terutama yang di Indonesia, nama agamanya diakui ataupun agama-agama asli Indonesia, bahwa hampir semuanya harus percaya gaib. Karena apa? Tuhan kita gaib. Di Islam Tuhan kita gaib, malaikat kita gaib, seperti itu. Ya, jadi kita harus mengakui adanya gaib. Bahkan di Al-Qur'an pun misalkan yang muslim hampir selalu di Al-Qur'an disebutkan wahai jin dan manusia. Jin itu gaib. Jadi mau nggak mau ya kita harus percaya gaib. Berarti memang ada gitu ya? Oh iya, kita ada harus ya? Kalau orang beragama tidak percaya gaib, sedikit mempertanyakan itu. Karena hampir semua agama lah Tuhan kita gaib itu aja. Oke. Emang gaib. Berarti memang kayak yang dibilang sama Genta nih. Ya memang misalnya dengan dia diikutin itu, dia juga ya memang udah ada batasannya masing-masing gitu ya. Iya, betul. Saling hormat menghormati lah Iya. intinya. Oke. Mungkin Nona Dotmaya udah jelas lah ya untuk penjelasannya. Sekarang @angelsd. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa ngelihat penampakan langsung? Atau ada teman agan yang nggak pernah dikasih lihat penampakan? Kalau dari pengalaman yang saya ceritakan itu emang sebagian besar emang bisa ngelihat itu, tapi ada juga orang yang nggak bisa ngelihat itu. Biasanya yang dikasih lihatnya emang yang orang-orangnya emang usil, iseng, dan ya suka bikin rame lah kayak gitu. Tapi kalau emang orangnya emang dia cuma pendiam dan emang udah ya alim banget gitu, mungkin jarang. Atau mungkin entah dia nggak ceritakan juga, aku juga nggak tahu. Iya sih. Jadi mungkin kalau misalnya kamu bilang, oh karena mungkin keganggu kali ya yang di sana, jadi gantian dia gangguin. Nah kalau untuk Kang Sandi, semua orang tuh bisa lihat penampakan langsung nggak sih? Oke, kalau di sini, kalau menurut saya kita bisa memandang dua sudut pandang dari segi mistis atau non mistis. Bagi yang misalkan dari orang-orang yang mempelajari psikologi analitik, misalkan dari mereka biasa mengambil dari psikolog terkenal yaitu Carl Gustav Jung yang mempelajari tentang alam bawah sadar, mempelajari tentang sesuatu hal yang holistik. Jung lebih di luar sana lebih dianggap seperti berseberangan ide dengan Sigmund Freud. Jadi dia beranggapan ada satu faktor X, yaitu dari dalam manusia sendiri. Jadi intinya begini, kalau dari yang prinsip non mistik, orang-orang yang bisa memvisualisasikan sesuatu itu mempunyai dari panca inderanya dia sedikit ada dominan di visual. Jadi visual panca inderanya lebih dominan sehingga dia bisa memproyeksikan sesuatu yang tersimpan dalam alam bawah sadarnya. Sedangkan secara segi gaib, sepertinya di segmen pertama sudah saya jelaskan. Ada 3 hal. Yang pertama, kalau misalkan orang itu emang belajar, sengaja berarti, atau tidak sengaja. Tidak sengaja, misalkan ada momen, situasi dan kondisi tiba-tiba bang kesurupan. Nah, setelah itu hampir yang saya ketahui 75% kasus yang benar-benar kesurupan, bukan faktor psikologis atau dibuat-buat lah kasarnya untuk menarik perhatian. Setelah itu mereka kecenderungannya adalah mereka bisa melihat.
Itu menariknya. Jadi mungkin seperti trigger ya. Ketika sekali ngelihat, otomatis dia akan bisa frekuensinya bakalan lebih interaktif dengan mereka. Dan yang ketiga genetik. Nah, genetik ini ya sudah dari lahir dia ada kemampuan katanya. Jadi enggak terlepas dari keturunan atau dia belajar, dia ada kemampuan. Seberapa kemampuannya dan apa spesialisasi kemampuannya itu berbeda-beda tiap orang. Seperti itu. Jadi kita harus bijaksana untuk melihat apakah semua orang, apakah tidak semua orang, dilihat dulu sudut pandangnya seperti apa. Berarti misalnya kayak dia genetik, walaupun nggak berguru atau dia udah diem aja gitu, dia udah sensitifnya udah tinggi banget berarti. Iya betul. Jadi sensitivitasnya itu tergantung genetik dia, kelainan genetik. Saya sebut kelainan aja karena kadang cenderung dia sensitivitas atau sensi terhadap energi. Dia nggak bisa ngelihat, dia nggak bisa interaksi. Cuma dia lebih merasakan energi-energi. Misalkan, oh di sini kok nggak enak, di sini itu. Ada yang sensitif di penglihatan. Jadi dia bisa ngelihat tapi nggak bisa berinteraksi seperti itu. Ngomong-ngomong Om, Genta, sudah lebih dari 8.000 orang yang nonton live Ngaskus sekarang ini. Gila. Keren-keren sih ya bintang tamunya. Hehe. Nah, kalau paling gitu aja ya. Nah, ini ada pertanyaan ketiga dari supir gerobak. Ada saran dari supir gerobak agar bisa datengin warga sekitar lokasi yang menjadi topik horor tersebut. Warga sekitar responnya bagaimana tentang cerita ini? Ya itu kita tampung ya. Sebenarnya bukan pertanyaan tapi permintaan mungkin ya. Jadi untuk permintaannya itu mungkin kita tampung ya. Atau bisa ikut nanti dari Forsup pada saat Wismis ya, Om. Tinggal masuk aja ke forum Supranatural. Iya. Ke forumnya. Saya tambahkan dikit, Leo. Sebetulnya teman-teman kita yang dikoordinir waktu itu Ringga Undil ya. Kaskuser juga regional untuk koordinator Forsup sana. Sebenarnya sempat berinteraksi dengan warga sekitar sana. Mungkin tadi sekilas saya jelaskan, teman-teman itu juga mencoba untuk permisi mau jadi tempat wismis, tapi nggak diizinkan, seperti itu. Sama pemilik warga sekitar. Oke. Ya, saya nggak tahu setelah ini jadi booming, apakah boleh apa enggak, tapi itu kan kejadiannya mungkin sebelum booming ya. Iya. Oke. Yang keempat pertanyaan dari Eziolan. Bagaimana keadaan teman ente yang pernah atau kerja di sana sekarang? Keadaan teman-teman saya yang masih kerja di sekarang, yang emang penghuni awal bareng-bareng saya dan sampai sekarang dia mau pindah, nggak ada satupun yang aneh dari mereka. Emang ya udah, kita cuma ngalamin itu aja, nggak sampai dibawa serius, nggak sampai dihayati aku takut, aku nggak berani ke kantor lagi. Ya udah, anggap aja kalau kita ngelihat ya udah, itu emang jatahnya kita baru lihat, kita lagi apes. Tapi gimana lagi, kan kita di sana emang beraktivitas untuk ya mungkin mencari duit dan segala macamnya. Kalau emang cuma dengan adanya seperti itu dan aktivitas kita berhenti, berarti kita lebih lemah dari mereka kayak gitu. Itu nanggepinnya gimana sih Om? Kalau kayak begini Om nih. Jadi misalnya ada tempat bekas kusur juga yang mungkin tempat kerjanya juga menyeramkan. Sebaiknya mereka gimana sih? Oke, kembali lagi apa yang saya garis bawahi, apa yang disampaikan Genta tadi, bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Sempurna di sini maksudnya kita mau kemana? Bukan masalah menang kalah dengan mereka, nggak bisa, karena mereka ya juga ada yang masuk surga juga, ada yang masuk neraka juga dalam pemahaman kami, pemahaman saya. Jadi apakah kita, buktinya contoh nyata adalah teman-teman Genta yang kerja di situ. Ya udah, kalau kayak gitu ya udahlah gitu. Karena apa? Di sininya masih, kalau saya nggak ke kantor nggak dapat duit. Itu salah satu faktor yang bisa dari segi kita sendiri menguatkan bahwa ya udahlah. Motivasinya ya di situ. Motivasi sama akal pikiran serta apa ya? Tapi ini sangat variatif tiap orang. Kadang ada yang memang ya udahlah, saya masuk kerja karena saya cari ini. Kalau tempatnya seperti itu,
ya sudah. Tapi ada juga yang menanggapinya serius sampai misalkan dibawa pulang atau sakit segala macam, kembali ke manusia masing-masing. Tapi kalau kasus seperti itu, sebetulnya kita sudah dikasih pedoman paling dasar di setiap agama bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna. Kita nggak boleh menang kalah sama mereka. Kita harus mengakui eksistensinya. Cuman agen mau apa? Apakah mau kasarannya mau berperang dengan mereka? Apakah ya udah berdamai santai-santai aja? Atau justru pacaran? Kalau gini gimana Om? Maksudnya kitanya udah ya wes lah gitulah. Kita ya udah kita kerja aja. Cuman masih tetap diganggu Om. Itu piye? Om? Maunya mereka disingkirkan, ya kembali lagi manusianya. Mereka mau disingkirkan, mereka mau dihanguskan, atau mereka dipindahkan. Kembali ke kita sebenarnya. Banyak yang pengen keganggu banget, saya pengen menyingkirkan. Ya udah, banyak cara sebetulnya. Dengan ada yang orang yang percaya tentang energi positif dan negatif, ada yang kita manusia positif, mereka negatif. Ya perbanyak aja area kerja atau apa itu dengan energi positif. Contohnya beberapa tumbuhan yang memberikan efek-efek positif. Contoh lidah mertua yang di Jepang itu mereka mengatakan bahwa itu untuk menghangatkan ruangan. Tapi sebetulnya itu meningkatkan energi positif suatu ruangan. Itu juga bisa. Atau kalau yang supra ya dengan caranya, atau dengan banyak membaca-baca, atau misalnya yang Islam, yang Muslim baca-baca ayat suci segala macam, itu juga ngefek seperti itu. Oke, berarti untuk ibaratnya menambahkan aura positif ya dari diri orangnya itu juga, kemudian dari cara perilakunya juga, itu bisa membuat ruangan itu menjadi lebih positif dan aura negatifnya akan hilang. Iya, kita anggap kita paling mudah adalah melihat dari sudut itu. Itu paling, maksudnya saya rasa teman-teman yang awam ataupun yang paham itu lebih menerima hal itu daripada kita spesifik ya, lebih panjang dan lebih banyak kontroversialnya. Contohnya Genta cerita bahwa di situ teman-teman yang sering diusilin adalah yang rame segala macam. Yang nggak diusilin misalkan yang taat beragama atau apa. Itu sebenarnya salah satu cara untuk aura kita atau sebagai manusia ini positifnya nambah. Jadi otomatis mereka yang dari secara lahiriah dilahirkan berenergi negatif, semakin kita positif, semakin menjauh. Perkara interaksi, bisa berinteraksi apa enggak? Ya sama aja. Saya di sini, Leo di situ, apa kita nggak bisa berinteraksi? Kan bisa. Misalnya Genta di sini, saya di sini, kita misalkan Genta pendengarannya lagi terganggu, saya ngomong pun nggak bisa juga. Jadi seperti itu. Jadi intinya energi positif itu penting banget. Iya, sangat penting. Kalau dari Agan Monprodon, dia bilang gini, ketika dibacakan doa, bagaimana respon dari para makhluk tersebut? Jadi gini, itu sebenarnya ada kesalahan juga sih dari pihak kantor kami yang dimana kita memang sempat lupa untuk mengadakan syukuran pertamanya. Karena emang mungkin karena emang saking lagi padat-padatnya produksi sampai kita lupa buat ngadain syukuran rumah pertama kali ya. Jadi semenjak itu mungkin gangguan terus datang. Tapi karena emang semakin ke belakang kalau kita ngerasa semakin wah kayaknya kalau udah terlalu sering ya kita kayak gini, cobalah kita nggak ada salahnya kita ngadain syukuran dan segala macam, dan akhirnya udah ngadain syukuran segala macam. Dan semenjak kejadian itu dan beberapa ruangan yang emang dikhususkan sekarang buat ibadah di ruangan yang udah dituju kamu harus bikin ini di sini ya, semenjak itu gangguan emang masih ada tapi udah nggak frontal dulu ya. Mereka tetap ada tapi nggak sampai menunjukkan wujudnya, cuma ya sentilan kecil aja. Cek. Nah, masalah selamatan nih gimana, Mas? Oh ya, gini, ya ini pro kontra, sangat pro kontra. Bahkan, tapi kita harus memahami bahwa orang-orang tua kita, leluhur kita, mengadakan sesuatu itu juga tanpa alasan. Karena apa? Pasti ada sesuatu hikmah yang mereka ambil.
mereka konklusikan untuk melakukan sesuatu. Kasarnya gini, bagi yang kontra, anggap aja syukuran segala macam itu selamatan lah istilahnya. Itu menunjukkan rasa syukur, oh kita baru pindah ke tempat baru, alhamdulillah akhirnya kita bisa mempunyai kantor baru misalkan, atau alhamdulillah kita mempunyai rumah baru, kita bagi-bagi rezeki mungkin, kita makan bersama, ya sama aja kayak kita ulang tahun, ngundang sana sini, itu kan simbolik bahwa kita bersyukur lah dengan bagi-bagi rezeki, neraktir teman-teman misalkan. Sedangkan yang pro, hal ini dari segi tadi istilahnya kita bukan berafiliasi atau bekerja sama dengan hal goib, cuman mereka lebih dulu di situ. Sama kayak kita masuk ke kampung, kita paling nggak kenalan dengan RT-nya, dengan tetangga kanan kiri seperti itu. Dan bagi yang pro, makhluk pemahaman goib dan kita adalah kita sama-sama di dunia ini. Jadi ya otomatis kalau mereka duluan di tempat itu, ya kita permisi dengan cara seperti itu. Kita membaca syukur segala macam dengan doa masing-masing misalkan, otomatis mempertebal positifnya di area itu, seperti itu. Cek. Oke. Kalau Agan Arif Bud M dan Genta, aneh mau tanya, katanya Mbak Indigo sempat disampaikan pesan oleh makhluk halus di kantor. Boleh tahu nggak kita isi pesan tersebut? Jadi waktu Mbak Indigo itu sempat datang ke kantor, ya emang sempat ada kayak kejadian komunikasi antara dia dengan yang tak kasat mata. Jadi intinya ya udah, di sini tuh tempatku. Kalau emang kamu mau macam-macam, jangan di sini tempatnya, biarin aja aku di sini. Apa yang udah aku tempatin di sini nggak usah kamu utak-utik lagi. Dan gak usah kamu bahas-bahas, gak perlu orang lain tahu tentang apa yang ada di balik ini, biarin ini tetap jadi misteri kayak gitu. Jadi emang sampai sekarang pun beberapa pihak masih mencoba untuk mengindahkan pesan itu, dari baik dari cerita dari mulut ke mulut, atau mungkin dari usaha-usaha untuk kita mengetahui apa dalam isi gudang tersebut. Ya jadi ya udahlah, biarin kayak angin lalu. Bahkan orang yang lihat pun dia bisa takut sampai setakut-takutnya seperti itu, kan berarti emang ada sebuah pesan emosi yang disampaikan sangat-sangat ngeri ya, kayak kamu dimarahin di depan muka kamu atau gimana kan, kita nggak tahu. Ya udah, untuk orang yang punya kemampuan lebih aja dia bisa sampai berekspresi seperti itu, apalagi kita. Kalau semisal kita emang melanggar atau kita akan celaka atau kita akan apa, kan sebagai manusia biasa kan kita juga pasti ada perasaan takut nggak cuma dihantui, tapi ada perasaan takut untuk dicelakai atau seperti gitu. Jadi sampai sekarang pun ya udah, pesan-pesan itu tetap kita pegang teguh, sampai kita pindah pun kita nggak pernah aneh-aneh. Ya udah, anggap itu sebagai ruangan yang emang ruangan nggak kepake, atau juga besarnya cuma segitu dan emang udah suasananya udah kayak gitu, ya udah kita ikhlasin aja gitu. Tapi kalau dengan mbak-mbak itu masih kontak atau gimana sekarang? Iya, saya masih sempat sering-sering curhat-curhat juga. Jadi tentang apa yang boleh dan apa yang nggak boleh saya tuliskan dalam cerita, biasanya saya sering curhat-curhat sama Mbak itu. Jadi Mbak, semisal aku mau nulis ini enaknya gimana? Oh ya udah, kamu nulis ini seperti apa adanya aja, nggak usah kamu buat-buat, nggak usah kamu menciptakan makhluk khayalanmu sendiri. Ya udah, intinya kalau kamu mau cerita aja dengan mentalmu yang harus bagus. Kalau kamu memang gak kuat mental, jangan nulis dulu, intinya ceritain aja apa yang emang kamu lihat, gak usah sok menciptakan yang lain-lain gitu. Kalau cek dari Sista deh kayaknya, atau Aga nih, lwn.wni, apakah TS tertarik untuk membukukan tulisannya? Kalau untuk rencana membuka novel, saya dari awal nggak pernah ada rencana sampai sejauh itu, karena emang semua niat cuma aku mulai dari iseng-iseng aja. Dari iseng-iseng, bahkan untuk melanjutkan tulisannya pun juga aku masih terkadang masih nulis nggak ya, bentar aja. Emang dari awal nggak pernah ada niat sampai sejauh itu, walaupun udah ada jalan yang memproyeksikan itu, tapi sampai sejauh ini aku belum tertarik. Toh juga ntar siapa tahu juga kan emang ada yang mau beli novel-novel horor kayak gitu, lebih enak
baca kayak gitu aja karena bisa nyelipin media-media juga kan. Tapi kalau ada yang nawarin, Ya kalau ada yang nawarin ya nggak apa-apa. oke. Ini mungkin pertanyaan untuk Kang Sandi nih dari Kopens. Selama di kantor Kaskus, Agan merasakan ada makhluk halus yang mengganggu nggak? Jawab nggak? Jawab nggak? Jawab nggak? Kalau bisa sih jangan. Oke, jadi perlu saya ceritakan pertama kali kita pindahan Kaskus, mungkin Ya. yang senior officer juga udah tahu gimana ceritanya. Saya dimintain tolong bantuan lah pada waktu itu dari proses pertama sebelum pindah ke kantor baru ini ya. Jadi emang sebetulnya emang dari segi gedungnya segala macamnya emang udah banyak. Karena belakang kita kan tahu apa, ya kan? Jadi belakang kantor Kaskus itu ada kuburan. Ya. Kuburan namanya Casablanca. Casablanca. Yang sempat dibikin film itu kan terowongannya di sebelah kanan. Ya. Itu sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Ya, ini sebelah kiri gitu. Kesininya juga ya seperti saya sempat sampaikan di thread segala macam bahwa banyak teman-teman cerita segala macam. Kalau dari kami sih ya terserah maunya gimana, seperti yang saya sampaikan. Kalau misalkan terganggu gini ya nanti ya tinggal deal-dealan kan. Maksudnya maunya gimana? Kita nggak bisa memaksakan. Kadang orang emang udah seperti yang Genta lakuin, ya udahlah biarin. Ada yang nggak bisa gini. Nah, kalau orang personal, tapi kalau dari segi kantornya, ya udah biarin, ya udah. Kita nggak maksudnya kita jangan menjustifikasi bahwa hal itu harus disingkirkan, harus dibasmi, harus di ini. Jangan. Tapi kalau memang harus dan kalau parameter saya, kalau itu bikin sakit, itu bikin misalkan mengganggunya, itu bikin traumatik, bikin yang orang harusnya bisa kerja dengan tenang meskipun kadang-kadang terganggu tapi terus nggak berani ngantor, baru Itu udah mengganggu soalnya. iya. Atau kalau Mimin telepon nangis-nangis ya kan, baru. Atau kadang Mimin jomblo sampai sekarang, itu agak mencurigakan Ini soalnya. OOT jadinya kalau misalnya sama Kang Sandi nih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih untuk Agan Genta nih dari Davis 166. Kalau Genta ditawarin untuk kerja di kantor lama Agan lagi nih, mau nggak kira-kira? Kalau saya misal ditawarin di kantor lama saya lagi ya saya mau lah. Soalnya saya nggak terlalu memperdulikan itu hal-hal itu. Di balik semua kejadian horor itu kan pasti ada sebuah kejadian-kejadian indah-indah lainnya, cerita-cerita lainnya, apa yang bisa kita cari bareng-bareng di situ. Jadi ya emang kalau saya mau disuruh balik sana saya mau-mau aja, soalnya saya udah ngerasa seperti keluarga dengan mereka, baik yang kasat mata atau tak kasat mata, jadi nggak masalah. Iki kayak sering ketemu lama-lama terbiasa ya. Iya. Wenting Iya. Tresno jalanan saka kulino. Iya, seperti itu. Jadi Leo, oke. Ya lanjut ya. Ini pertanyaan terakhir nih dari Jody FCOK. Apakah makhluk halus ini pernah gangguin anggota keluarga Genta juga nggak? Kalau makhluk halus mengganggu sampai ke tahap keluarga kayaknya belum pernah. Jadi sekitaran saya aja yang diganggu. Jadi kebetulan keluarga saya juga nggak terlalu percaya dengan hal-hal begituan. Dan akhirnya ya udah, saya sendiri kadang sering paranoid ketika ada di rumah kayak gitu. Emang saya biasanya diganggu, kalau keluarga nggak sampai komplain lah gara-gara ini ya kamu terus kita ada gangguan-gangguan kayak gini, enggak. Kang Sandi, ini ada hubungannya sama yang di Merbabu nggak sih dia? Gunung. Gini, ini berkaitan tentang rumah itu atau gimana? Berkaitan sama dirinya Genta sendiri gitu. Oh. Jadi kan dia kan waktu di Merbabu kan dia naik Oh, naik gunung, karena oke. kan pengen lihat segala macam. Gitu. Ya itu tadi. Jadi ketidaksengajaan. Katakanlah kita udah ada stempelnya nih. Seperti Leo udah teman baiknya yang di toilet misalnya. Cetet gitu kan. Nah, ketika Leo jalan misalkan ke parkiran lantai 6, ya kan? Iya. Kan ada stempelnya tuh. Dan itu ketika itu misalkan udah, oh ini udah ada stempel, berarti pernah berinteraksi dengan teman sejawatku, ya otomatis seperti itu. Dan ingat, hal-hal seperti ini kadang
manusia sebetulnya seperti BTS apa? Sinyal handphone. Iya. Jadi ketika dia udah dan tertanam, atau dalam istilah, ada beberapa istilah pemahaman itu terengker atau tertanam lah istilahnya, ada hubungan seperti itu, terstempel atau apa, itu lebih mudah untuk datang. Berarti kalau misalnya kita pernah kecolek aja gitu ya, Iya. itu udah ada tandanya gitu. Iya, itu lebih mudah. Jadi orang ini bisa ngeliat aku jadi otomatis kalau tempat sepi misalkan, ya kan, kayak lantai 11 emergency exit 11 ke 10 gitu kan, Leo ngerokok jam 9-10, otomatis ya Bahaya tuh ya. oh, orang ini kan pernah ngeliat aku nih, atau melihat temen aku nih, ayo kita berinteraksi gitu. Ya, cukup menjelaskan. Iya. Oke, Genta kan udah nulis dari part 1 sampai part 9 ya. Pada penasaran kan part 10-nya kayak gimana? Nah, Genta, mau dikeluarin gak sih part 10? Dan kalau misalnya emang mau dikeluarin, kapan? Karena udah ditungguin nih sama orang-orang. Iya. Jadi untuk part 10-nya kebetulan saya udah cicil-cicil nulis, dan kebetulan juga hari ini udah kelar ya. Mungkin setelah acara ini selesai saya bakal langsung colokin flash disk saya dan posting apa yang udah saya tulis di part 10. Woo! Oke. Jadi buat yang nungguin ceritanya Genta ke 10, Iya. Genta akan posting hari ini ya, Iya, setelah setelah ini selesai. setelah live Kaskus ini di kantor Kaskus. Jadi langsung aja jangan lupa subscribe punya lo, apa namanya tadi? Intan Segara. Intan Segara. Gue juga nggak tahu kenapa namanya Genta, tapi ID-nya Intan Segara, kan nggak ada yang tahu kan. Nah, buat Kaskuser yang ketinggalan live streaming atau pengen tahu lebih banyak lagi nih tentang Genta atau cerita-ceritanya, akan bisa dengerin Motion FM di 97,5, motionradio.com. Abis acara ini, karena Genta bakal live phone interview. Nah, nama acaranya seremnya tuh di sini. Seremnya di mana, Gan? Seremnya di sini, ya. Ya udah, kalau kayak gitu, kita balik lagi di kesempatan mendatang dengan tema yang berbeda, mungkin horor, mungkin film atau apapun di Live Kaskus. Jadi stay tune aja terus di Live Kaskus. Oke, thank you. Selamat malam.